kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang modal dasar dan proses kewirausahaan mata kuliah entrepreneurship. Sebelum kami memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mira Sasriani Espinosa. Nama saya Finismawati Areva. Dan nama saya Vika Wahyudi Telombak. Kami akan mulai menjelaskan tentang modal dasar dan proses kewirausahaan. Kami mengharapkan untuk stay menonton video ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Baik, pokok bahasan kita yang pertama adalah mengenai modal dasar kewirausahaan. Untuk dapat menjadi seorang wirausahawan, tentu hal pertama yang dipikirkan adalah mengenai modal, di mana modal itu merupakan materi atau finansial yang merupakan pendukung dalam menjalankan kegiatan wirausaha. Sebab tanpa modal, seseorang tidak akan bisa menjalankan usahanya, sebab bagaimana dia bisa membeli produk, menjual produk, menawarkan jasa, barang kepada orang lain jika dia tidak mempunyai modal terlebih dahulu. Kemudian, pokok bahasan yang kedua adalah pengertian modal. Di sini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, modal itu merupakan uang atau pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang, dan sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa modal merupakan salah satu pendukung berjalannya usaha seseorang. Sebab tanpa modal, dia tidak akan bisa menjalankan usahanya dan tidak akan dapat menawarkan barang ataupun jasa kepada orang lain. Kemudian, ada beberapa tanggapan para ahli yang kami tuangkan di dalam slide ini. Yang pertama ada menurut Alam S, di mana dia mengatakan bahwa modal merupakan segala sumber daya atau hasil produksi yang tahan lama dan dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses berikutnya. Kemudian yang kedua menurut Ivan Lestari, dia mengatakan bahwa modal merupakan tiap hasil atau produk yang sudah dihasilkan yang digunakan kemudian untuk menghasilkan produk-produk selanjutnya. Pembahasan ketiga yaitu bentuk modal kewirausahaan. Di dalam slide yang kami bahas di sini ada dua bentuk modal kewirausahaan. Ada bentuk modal kewirausahaan berdasarkan wujudnya dan bentuk modal kewirausahaan berdasarkan kebutuhannya. Bentuk modal kewirausahaan berdasarkan wujudnya dibagi dalam 4 bagian, yaitu ada bentuk modal intelektual, modal sosial dan moral, modal mental, dan modal material. Sedangkan modal berdasarkan kebutuhannya dibagi dalam 3 bagian, ada modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Nah, sekarang kita akan merincikan satu persatu dari pengertian modal tersebut, baik berdasarkan wujudnya maupun berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama adalah modal intelektual. Apa itu modal intelektual? Modal intelektual merupakan aset yang tak berwujud, artinya sifatnya ini bersifat abstrak, tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba dan disentuh. Melainkan jika dimanfaatkan secara efektif, dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing bagi perusahaan. Itu adalah pengertian dari modal intelektual. Yang kedua adalah modal sosial dan moral. Modal sosial dan moral sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama di lingkungan masyarakat. Tentu dia akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, apakah yang dimaksud dengan modal sosial dan moral ini? Modal sosial dan moral merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Pokok yang paling terpenting dalam modal sosial dan moral ini adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat yakin dan percaya terhadap produk-produk yang kita tawarkan, terhadap produk-produk yang kita jual belikan. Kemudian itu akan menjadi salah satu faktor pendorong berjalannya kegiatan usaha dalam usaha yang kita dirikan tersebut. Modal yang ketiga adalah modal mental. Apakah itu modal mental? Modal mental merupakan keberanian dalam menghadapi risiko. Keberanian yang dimaksud dalam hal ini adalah keberanian dalam melakukan perubahan, mengadakan pembaruan, serta berani menjadi yang lebih unggul dibanding yang lain. Itu adalah salah satu konsep terpenting yang wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan, bahwa dia mampu menghadapi risiko, menjadi lebih unggul, dan membuat pembaruan, memiliki daya
cipta, inovasi, dan kreatif, sehingga dia mampu menciptakan hal-hal yang baru yang berbeda dari yang sudah ada, dan itu akan menjadi salah satu juga faktor pendorong berjalannya kegiatan usahanya. Yang terakhir adalah modal material. Nah, modal material ini merupakan modal yang diwujudkan dalam hal uang, barang, ataupun materi lainnya yang akan mendukung berjalannya kegiatan usaha. Bagian B, berdasarkan kebutuhan. Ada 3 jenis modal usaha berdasarkan kebutuhan. Biasanya ini sering melekat di setiap usaha. Pertama, modal investasi awal. Modal investasi awal adalah modal yang Anda butuhkan untuk membuka usaha pertama kalinya. Biasanya ini menggunakan jangka waktu yang panjang. Misalnya Anda membuka suatu usaha tentang kerajinan. Jadi, alat-alat yang Anda persiapkan tentang bahan baku, ataupun jika misalnya Anda membuka suatu usaha tentang perbengkelan mobil, maka Anda mempersiapkan segala peralatan dan alat-alat yang dibutuhkan di tempat bengkel tersebut. Jadi ini disesuaikan dengan apa saja usaha yang Anda lakukan. Kedua, modal kerja. Modal kerja adalah modal yang Anda butuhkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja ini biasanya dikeluarkan setiap bulan atau setiap ada orderan. Misalnya Anda membuka usaha tempat makanan. Jadi alat-alat yang Anda siapkan, alat-alat yang Anda beli di situ tentang bahan makanan yang diperlukan di tempat makan tersebut, apa saja peralatan dan alat-alat yang digunakan di usaha tersebut. Ketiganya, modal operasional. Modal operasional ini modal yang harus Anda keluarkan setiap bulanan untuk operasional usaha. Terlepas dari barang dagangan Anda laku atau tidak lakunya. Misalnya listrik, air, sewa jika tempat toko tersebut yang disewakan, dan membayar gaji pegawai setiap bulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kewirausahaan. Seperti apakah itu proses kewirausahaan? Bagaimana itu proses kewirausahaan? Proses kewirausahaan merupakan upaya untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki nilai tambah dan melalui berbagai pengorbanan, baik itu pengorbanan dari segi finansial, psikis maupun sosial. Dan pada akhirnya nanti akan menerima suatu keuntungan atau penghargaan dari hasil yang telah diperoleh. Ada 4 tahap dalam proses kewirausahaan. Pertama, tahap inovasi. Kedua, tahap pemicu. Ketiga, tahap pelaksanaan atau implementasi. Dan keempat, itu tahap pertumbuhan. Di pertama adalah tahap inovasi. Dan memulai suatu wirausaha harus melalui tahap inovasi atau tahap di mana kita memiliki ide atau inovasi yang mendorong kita untuk melakukan suatu usaha. Ada 2 faktor pendorong inovasi. Pertama, faktor personal, dan kedua itu faktor lingkungan. Di faktor personal yaitu adanya rasa penasaran terhadap sesuatu, sehingga adanya keinginan kita untuk menghasilkan sesuatu ide atau sesuatu yang baru karena rasa penasaran kita yang tinggi tersebut. Dan kedua yaitu faktor adanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita atau kebutuhan sehari-hari kita menjalani kehidupan. Karena ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita melakukan usaha atau sehingga kita melakukan membangun suatu usaha untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Faktor pendorong kedua yaitu faktor lingkungan, yaitu adanya suatu kesempatan atau lapangan pekerjaan. Contohnya di lingkungan yang kita berada tidak adanya penjual asbak rokok, dan seperti kita tahu, asbak merupakan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia juga. Jadi di situ kita dapat melihat bahwa kita bisa membuat asbak rokok untuk diperjualbelikan, baik itu dari bahan tanah liat maupun dari bahan lainnya. Yang penting adanya suatu kesempatan dari lingkungan yang kita berada. Tahap kedua yaitu tahap pemicu. Tahap pemicu itu tahap yang atau hal-hal yang memunculkan adanya mendorong kita untuk memulai suatu hal yang baru itu. Pertama dulu adanya ketidakpuasan dari pekerjaan kita yang sudah ada.
Contohnya kita sudah memiliki pekerjaan, tetapi karena berbagai kebutuhan yang kita butuhkan, sehingga ada ketidakpuasan karena tidak memenuhi kebutuhan kita, sehingga adanya pendorong untuk ada pemicu dalam diri kita untuk memulai usaha atau untuk memulai usaha. Lalu adanya pemutusan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Artinya itu kalau kata kasarnya itu pengangguran. Itu juga dapat memicu kita untuk memulai usaha. Artinya daripada kita tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, mending kita untuk memulai atau untuk membangun suatu usaha kita. Tahap ketiga itu tahap pelaksanaan atau implementasi. Setelah adanya pemicu, adanya inovasi, adanya ide yang telah kita lakukan, yang telah kita rancang, kita butuhkan, sudah ada yang kita rancang, yang kita pikirkan sudah matang-matang, sehingga kita harus melaksanakannya dari inovasi, dari pemicu yang telah ada. Kita melaksanakannya, kita membuat, contohnya tadi aspal rokok, artinya kita mulai membuat, kita mencari bahan-bahannya, lalu kita perjualbelikan, kita akan mengetahui keadaannya. Setelah itu tahap terakhir, tahap pertemuan, yaitu tahap pertemuan usaha kita. Setelah ada pelaksanaan, kita tahu bahwa ternyata usaha kita itu bagus dan berkembang, artinya ada pertumbuhan dalam perkembangan pekerjaan kita. Itulah tahap-tahap yang diperoleh, tahap-tahap dalam proses kewirausahaan. Di proses kewirausahaan ini tidak semuanya berhasil, ada yang gagal dan ada juga yang berhenti di tengah jalan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukan itu dalam diri kita masing-masing. Ada pemicu kita sebelum melakukan usaha tadi, kita harus memikirkan matang-matang. Apakah nanti setelah saya melakukan usaha ini, apakah akan memperoleh sesuatu yang baru atau dibutuhkan apa tidak? Oke, tidak apa-apa. Semua yang kita lakukan itu pasti bakal ada kegagalan, dan kegagalan itu akan menjadi pembelajaran bagi kita. Tapi bukan berarti kita harus secara sembrono melakukan usaha. Oke, kita mempunyai sifat untuk menanggung risiko, tapi menanggung risiko dalam artian kita sudah memikirkan matang-matang hal-hal yang perlu kita lakukan, dan jika nanti ada risiko, itulah yang kita tanggung. Artinya dalam melakukan suatu usaha, prosesnya seperti itu harus matang-matang, ada keinginan dalam diri sendiri, jangan sampai gulung tikar ataupun bangkrut di kemudian hari, yang bukan hanya memperoleh keuntungan tapi kerugian yang besar. Oke, jika kita sudah memikirkan kerugian itu, bagaimana jika sudah bangkrut, memiliki utang di mana-mana, tidak ada perkembangan? Artinya itu usaha yang kita bangun itu tidak adanya pertumbuhan, malahan memunculkan kerugian yang di dalam diri kita. Saran kami di sini dari kelompok 3, memulai usaha merupakan sesuatu hal yang bagus, selain untuk memenuhi kepuasan pribadi ataupun hal lainnya, itu juga dapat memunculkan suatu kreativitas dalam diri kita sendiri, menunjang kebutuhan hidup kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 3. Ini adalah materi terakhir, dan terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai terakhir.